Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kalau kita lihat dulu ya, Gibran pernah mengatakan ya, asam folat jadi asam sulfat. Jadi dia mengatakan ada kesalahan mengucap begitu kan ya soal asam sulfat ya, dan itu trending begitu kan ya, trending sehingga Gibran ya memohon minta koreksinya dan minta maaf begitu atas kesalahan-kesalahan itu. Nah, nampaknya sekarang ya kalau kita melihat dengan apa yang dipertontonkan kepada publik begitu kan ya, nampaknya Gibran juga ya salah ucap. Kok bisa, Bang? Dia mengatakan bahwa ya gramasi ya, ada gramasi karena ini berbicara soal makanan begitu kan ya, soal berbicara masalah soal makanan dan sebagainya. Mie, ada jagung, nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan sekali lagi kebutuhan nutrisi gizi tiap hari tercukupi. Ini kalau di Tangerang ada tiap menu di breakdown, nasi kalorinya berapa, gram-gramannya berapa, SD SMP gramnya beda, gramasinya beda. Gramasi. Kayaknya gramasi itu untuk kain deh, ukuran suatu kain, ketebalan kain. Kayaknya gramasi. Kita tanyakan pada yang ahlinya ya. Pengertian gramasi itu ialah suatu ukuran berat di dalam kain yang menentukan tebal tipisnya suatu kain. Dalam PO biasanya kalau 30 S itu range-nya antara gramasinya rata-rata 150 sampai 160. 24 S gramasinya antara 170 sampai 180. Gibran ini mengatakan gramasi ya. Kalau dulu mengatakan asam sulfat, sekarang ini mengatakan gramasi. Nah, artinya apa? Artinya secara tidak langsung gramasi itu banyak persepsi tergantung situasinya kalau menurut saya. Bisa saja gramasi itu adalah dilihat dari ketebalannya, dari beratnya. Itu kita lihat begitu kan ya. Ada yang mengatakan, wah gramasi itu bisa ketebalan soal dihitung soal kain. Bagaimana kalau kita jahit lalu kemudian memotong ketebalan kainnya bagaimana begitu kan. Ini banyak persepsi di situ begitu. Nah, ketika kita melihat dengan ini, nampaknya Gibran salah ucap begitu kan. Karena pengucapan gramasi itu kan umum begitu kan ya, umum di situ. Banyak yang mengartikan bahwa ini adalah ketebalan kain dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat begitu kan ya, kalau kita melihat dengan apa yang saya telusuri begitu kan ya di di ChatGPT ya. Di ChatGPT itu di AI juga mengatakan bahwa gramasi itu adalah ya satuan ya ukuran berat atau ketebalan yang paling umum digunakan adalah untuk kain dalam gram per meter persegi atau GSM. Dan juga untuk bahan ya masakan atau emas. Nah, untuk kain semakin tinggi gramasinya makin tebal dan berat kainnya. Sementara dalam masakan gramasi memastikan takaran bahan yang konsisten untuk hasil yang sama setiap kali. Gramasi juga dapat merujuk pada berat emas atau perhiasan. Tapi rata-rata begitu kan, rata-rata yang dipakai itu adalah gramasi itu adalah ketebalan ya seperti kain dan sebagainya begitu. Nah, Mas, kemarin lagi disorot nih Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil. Ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium Mas. Salah ya? Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Di sana ya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut dengan kemampuan. Biar warga yang menilai ya. Mas, soal susu UHT ini kan juga mendapat sorotan juga Mas. Soal susu UHT katanya untuk stunting ini ternyata di susu UHT ini banyak kandungan gula. Untuk yang 2 tahun ke atas kemarin kan sudah saya sampaikan tetap fokus ke ASI, NPASI gitu. Kalau 2 tahun ke bawah kalau otomatis harus ASI. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Mas. Pak Anu kan juga pulang Pak Ketua PKS. Oh, di sebelah situ. Makasih Mas. Sehat-sehat Mas.
Ya seharusnya begitu kan ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan gramasi itu adalah ya dikasih penegasan di belakangnya begitu. Salah satunya misalnya gramasi makanan ya, gramasi kain, gramasi itu seharusnya begitu, bukan sifat umum sehingga dimunculkan penafsiran-penafsiran seperti itu. Nah, apa yang kemudian kita lihat dulu begitu soal Gibran mengatakan asam sulfat begitu kan ya, yang seharusnya asam folat, maka ini banyak ya kritikan-kritikan dari netizen. Wah, ini gimana calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka? Wawasannya bagaimana? Mengatakan asam folat saja kok bisa-bisanya mengatakan asam sulfat kepada orang-orang yang kemudian hamil begitu kan ya? Kalau ada orang-orang hamil seharusnya dikasih asam folat bukan asam sulfat. Ini menjadi trending di berbagai media sosial dan sekarang ini trending lagi Gibran. Soal menyebutkan gramasi itu begitu kan. Ya kenapa kok trending ya? Saya melihat bahwa mungkin salah penyebutan atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami apa yang kita lihat dulu begitu kan, dipertontonkan dulu ini mungkin hati-hati betul mengatakan itu begitu. Nah, video-video yang beredar tadi itu kalau nggak salah begitu kan 9 bulan yang lalu ya, yang saya amati begitu 9 bulan yang lalu, tapi sekarang dimunculkan kembali begitu kan karena mungkin masyarakat masih belum tahu soal itu. Nah, masyarakat sekarang ini begitu kan ya benar-benar melihat kapasitas bagaimana seorang pemimpin itu begitu. Apalagi sosok dari wakil Gibran Rakabuming Raka begitu, dulu sudah salah menyebutkan asam sulfat begitu kan ya. Bahkan Gibran sudah minta maaf menyebutkan sebut asam folat jadi asam sulfat untuk ibu hamil. Dia sudah meminta maaf begitu kan. Nah, sekarang ini nampaknya masyarakat lagi mengkritik begitu kan ya. Bagaimana ini? Ya si Gibran ini bagaimana dan sebagainya. Ini wapres yang baru katanya begitu. Selain kain juga kertas, mungkin ada teori ya yang baru ya dari ya samsologi bahwa gramasi juga digunakan untuk kuliner. Ya hasil ya bertapa di gunung sehari. Ini salah satu komentar netizen, banyak yang kemudian mengkritik habis-habisan itu begitu. Ya namanya salah ucap begitu kan, kita harus hati-hati betul begitu kan ya. Tapi kalau menurut saya pribadi gramasi itu bisa digunakan untuk makanan ya, tapi harus berdasarkan penegasan di belakangnya. Misalnya gramasi untuk emas, gramasi makanan, gramasi kain, gramasi dan sebagainya begitu. Ada penegasan dalam kalimat itu begitu kan ya, artinya secara tidak langsung ada objeknya begitu kan ya, sehingga orang bisa melihat dan menentukan oh tujuannya seperti ini begitu, bukan sifat umum. Bukan bersifat umum dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian sosok dari wakil presiden Gibran Rakabuming ini dikritik habis-habisan. Karena sama dengan dulu begitu kan ya, dikatakan si Samsul dan sebagainya begitu. Nah, dulu cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ini begitu kan ya sempat menjadi sorotan lantaran salah satu yang disebut terkait dengan kebutuhan nutrisi ibu hamil ya. Gibran juga menyebutkan ibu hamil harus dilakukan pengecekan ya terkait dengan kadar asam sulfat. Hal itu disampaikan Gibran ya dalam acara diskusi ekonomi kreatif yang digelar di Jakarta Selatan ya. Potongan video yang mengucapkan Gibran itu viral di media sosial lantaran asam sulfat dinilai cukup membahayakan bagi tubuh. Itu dulu salah ucap begitu kan. Tapi pernyataan-pernyataan dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka hanya minta maaf begitu kan. Seharusnya kan ada penegasan. Oke, saya salah, saya minta maaf begitu. Harus penegasan seperti itu. Bukan lalu kemudian mengklarifikasi sambil berjalan. Nampaknya tidak serius begitu kan. Ya. Ya kalau tidak percaya ya silakan teman-teman lihat begitu kan ya. Nampaknya posisi dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ketika ditanya masalah soal salah mengucapkan asam sulfat begitu kan, maka seharusnya kan berdiri sejenak meminta maaf begitu kan ya. Menurut saya seperti itu begitu kan, karena ada kesalahan-kesalahan di situ. Nah, sekarang ini yang saya katakan tadi ada muncul narasi-narasi, wah ini gimana sosok dari
wakil presiden Gibran Rakabuming Raka begitu kan ya, mengatakan gramasi di situ begitu. Kok nampaknya ini ada sesuatu hal yang kemudian mulai dipertontonkan kepada publik begitu. Ini salah satu komentar netizen banyak sekali begitu kan ya. Kritikan-kritikan itu sehingga saya tidak bisa membaca satu persatu ini. Kenapa Bang? Ya karena kita lihat saja banyak kritikan-kritikan begitu kan ya, tidak perlu kita membacakan hal-hal yang kemudian mengomentari soal si Samsul begitu kan, karena mengarah kepada hal-hal negatif begitu. Tapi bagi kami setiap pemimpin itu kan ada kesalahannya begitu kan. Tapi tidak perlu berulang-ulang. Ya inilah sebagai pembelajaran begitu kan. Ya mencari sosok wakil presiden itu harus benar-benar punya marwah yang begitu luar biasa. Ya punya wawasan begitu kan ya, yang cerdas dan sebagainya. Sehingga bagi kami begitu kritikan-kritikan tidak hanya satu kali dua kali. Ini sudah saat ya Gibran memimpin kalau nggak salah begitu kan. Dia mengatakan gramasi dan sebagainya, sehingga orang-orang akan mengatakan sekarang kan sudah cerdas begitu kan ya, sehingga dianggap bahwa ya bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin kalau wawasan dan tutur bahasanya salah, banyak yang salah begitu, tutur bahasanya banyak yang salah, sehingga ini banyak kritikan-kritikan itu. Tapi bagi kami ya siapapun di situ begitu kan ya pasti punya salah, ya pasti punya salah. Mungkin atau lupa atau ingat atau pura-pura lupa atau bagaimana. Kata Jokowi belum, sudah tapi belum ya. Mungkin seperti itu begitu kan. Ya wajarlah dalam dunia politik begitu kan, ada pro dan kontra. Nah salah satu yang kemudian disorot juga begitu soal wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, soal kelulusannya ya di UTS Insearch ini. Apakah di UTS Insearch ini adalah benar-benar kabarnya begitu Gibran ini alumninya tidak ada yang kenal dengan sosok Gibran, benar nggak seperti itu begitu kan? Nah ini mungkin akan dipertegas begitu, sehingga mengatakan bahwa Gibran ya yang nggak gentle hadapi soal ijazahnya, kabarnya begitu. Ini yang kemudian sekarang ini lagi diusut begitu kan. Nah persoalan ijazah sekolah menengah ya SMA yang dipersoalkan oleh salah satu orang begitu, seharusnya wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi itu begitu dengan memberikan keterangan sejelas-jelasnya di muka umum. Hal tersebut ya dari dari yang disampaikan oleh partai senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Pandana Maban, saat ditemui begitu kan ya, dia menantang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menunjukkan ijazahnya begitu. Nah saya kira ini banyak sudah kemana-mana muncul spekulasi yang ada. Tapi bagi kami ya sebagai sosok dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, tunjukkan dong, ini kan masih muda. Saya yakin anak-anak muda sejajar dengan Gibran itu pasti sekolah ya. Entah itu lulus atau tidak, itu yang mesti dipertanyakan ya sekarang ini. Karena begitu banyak tantangan terbesar dari masyarakat akan menanyakan itu begitu. Makanya anak-anak kita, tetangga kita, siapapun kalau punya ijazah simpan dengan baik. Takutnya hilang. Takutnya nanti menjadi seorang pemimpin ditanyakan ijazahnya, kemana ijazahnya? Walaupun sudah sekolah begitu kan ya, walaupun sudah sekolah, sudah lulus tapi ijazahnya hilang, ya hati-hati betul. Kalau hilang ya hilang, minta ke kepala sekolah begitu kan. Setidaknya kepala sekolah itu ya tidak mungkin memberikan memberikan ijazahnya lagi begitu kan ya. Karena apa? Karena kita sudah berbeda begitu, ada undang-undangnya sendiri, mungkin diberikan surat keterangan. Surat keterangan disitulah sebagai penguat begitu kan. Kalau Gibran atau siapapun benar-benar lulus begitu kan, ijazahnya walaupun kebakaran apapun itu bisa dicetak kembali begitu kalau kebakaran. Tapi kalau hilang, mintalah surat keterangan begitu kan. Ada surat keterangan hilang, benar-benar lulus, ada rapotnya begitu kan. Di situ begitu. Jangan dibiarkan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.